teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan membahas tentang pengujian peraturan undang-undangan. Pertama, macam-macam pengujian peraturan. Nah, macam-macam pengujian peraturan itu ada 3. Yang pertama, legislative review, yang kedua, executive review, dan yang ketiga, judicial review. Nah, yang pertama, legislative review atau biasa disebut juga political review. Nah, legislative review itu adalah pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD. Nah, legislative review itu dapat dilakukan dengan cara mencabut peraturan yang lama dan atau membuat peraturan yang baru. Selanjutnya yang kedua, executive review. Nah, executive review itu pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah eksekutif. Nah, executive review itu dapat dilakukan dengan cara mencabut peraturan yang lama dan atau membuat peraturan yang baru. Selanjutnya yang ketiga, judicial review. Judicial review adalah pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan. Judicial review dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, selanjutnya pada pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selanjutnya, pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, bentuk-bentuk judicial review. Nah, itu ada 2. Yang pertama ada pengujian formil, yang kedua ada pengujian material. Nah, pengujian formil yaitu menguji prosedur pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan apakah telah sesuai dengan aturan mainnya atau tidak. Nah, pengujian material yaitu menguji isi atau substansi dari peraturan perundang-undangan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak. Selanjutnya ada beberapa alasan pengajuan judicial review. Yang pertama, bertentangan dengan undang-undang dasar atau peraturan lain yang lebih tinggi. Nah, apabila peraturan atau undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar atau peraturan lain yang lebih tinggi, maka kita bisa mengajukan judicial review. Selanjutnya, yang kedua, dikeluarkan oleh institusi yang tidak berwenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Jadi, apabila peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan oleh institusi yang tidak berwenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan, maka itu juga dapat menjadi alasan pengajuan judicial review. Yang ketiga, adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Jadi, apabila ada kesalahan dalam proses pembuatan, maka dapat diajukan judicial review. Selanjutnya, yang keempat, terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, terdapat ambiguitas atau keraguan-raguan dalam penerapan suatu dasar hukum yang perlu diklarifikasi. Jadi, apabila terdapat ambiguitas atau keraguan-raguan dalam penerapan suatu dasar hukum, maka itu juga dapat menjadi alasan pengajuan judicial review. Selanjutnya, kriteria legal standing pemohon. Nah, yang pertama itu adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, apabila pemohon mempunyai hak konstitusional yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka itu termasuk dalam kriteria legal standing untuk menjadi pemohon. Selanjutnya yang kedua, hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Nah, yang ketiga, kerugian konstitusional dimaksud harus spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial terjadi. Yang keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang diuji. Yang kelima dan terakhir, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Selanjutnya, putusan judicial review. Nah, yang pertama, permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat. Jadi, apabila permohonan atau pemohon tidak memenuhi syarat, maka permohonan itu dapat ditolak. Selanjutnya, permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Yang ketiga, permohonan ditolak apabila pemohon terbukti tidak beralasan. Jadi, apabila permohonan itu terbukti tidak beralasan, maka permohonan tersebut dapat ditolak. Selanjutnya, akibat hukum putusan judicial review. Itu ada dua, yang pertama ada uji formil dan yang kedua ada uji material. Uji formil, jika dikabulkan permohonannya maka akibat hukumnya berlaku surut atau disebut dengan retroaktif. Selanjutnya uji material, jika dikabulkan maka permohonannya maka akibat hukumnya berlaku ke depan atau prospektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.